Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga honorer di mana saja berada, baik itu untuk guru, nakes maupun teknis. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita update terkait hasil perpal database, hal mana akan ada nanti honorer yang dikeluarkan dari database dan bagaimana kemudian nasibnya serta nasib Bapak Ibu yang tidak masuk di database. Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa pendaftaran P3K 2024 ini ya akan dimulai di bulan Juni atau Juli. Dalam hal ini Kemenpan belum bisa memastikan karena masih ada progres data yang harus dilakukan. Namun baru-baru ini BKN sudah merilis hasil perpal data honorer ya Bapak Ibu sekalian, hal mana yang masuk dalam database ini nanti akan diangkat menjadi P3K tahun 2025 dengan penggajian ya di 2025, sementara yang tidak masuk ini Bapak Ibu sekalian kemungkinan besarnya ini juga bergantung formasi ya akan diangkat menjadi P3K pada waktu yang juga akan kita bahas. Nah, bagi Bapak Ibu yang masuk database ya, kabar gembiranya Bapak Ibu sekalian di 2025 nanti gaji Bapak Ibu akan disesuaikan kembali ya, hal mana berdasarkan bocoran dari pejabat wali kota Surabaya di tahun 2025 disebutkan bahwa hak para P3K di tahun 2025 nanti disamakan dengan seluruh ASN PNS untuk menjamin kesejahteraannya. Nah, ini tentu kabar baik ya, penambah semangat kepada Bapak Ibu. Hal itu pun telah disampaikan ke Sekda Kota Surabaya. Bahkan PRI sudah menyebut besaran gaji P3K pada tahun depan. Ini Bapak Ibu sekalian sudah disebutkan bahwa nominalnya insya Allah yang terendah di Surabaya sudah di angka 8 juta rupiah. Sehingga take home pay katanya sekitar 10 jutaan di tahun depan. Semoga berkah kata beliau. Nah, ini dikutip dari JPNN. Dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian ya bahwa ada bocoran-bocoran yang disampaikan ke Pemda, Pemkot terkait dengan bagaimana penggajian di tahun 2025. Ini tentu berkaitan juga dengan single salary ya. Seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengangkatan untuk menjadi P3K ini, sebelumnya Menpan sudah sampaikan yang akan diberi kesempatan adalah yang sudah masuk di database. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian jelas memang secara teknis Menpan belum bisa memastikan kapan pendaftaran akan dibuka gitu ya. Hal mana dalam waktu sekarang ini masih dilakukan ya, sedang dilakukan proses verifikasi dan validasi atau perpal terhadap data pegawai non ASN atau honorer yang resminya dilakukan oleh BKN, bahwa disebutkan masih melakukan perpal sebanyak 1.788.851 tenaga non ASN atau honorer yang masuk database. Ya, ini adalah Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut melakukan pendataan di tahun 2021 sebelumnya ya. Yang belum ini adalah di bawah masa kerja 3 tahun. Kepala BKN Pak Haryono Dwi Putranto mengatakan, BKN melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam hal perpal tenaga non-ASN tersebut, di mana perpal data honorer dilakukan dengan 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja atau Pokja. Nah, ini yang disampaikan oleh BKN. Adapun katanya 6 Pokja kriteria tersebut yaitu dimulai di sini Bapak Ibu sekalian jenjangnya ya, dilihat dulu honorarium, sumber penghasilan atau pembayaran gajinya dari mana, lalu surat keputusan pengangkatannya ya, dan masa kerja ini ada kaitannya, siapa yang mengeluarkan gitu ya. Kemudian dilihat juga nanti usianya, ini berarti honorarium yang pertama SK dan masa kerja kedua, usia ketiga, jabatan yang diisi keempat, tingkat pendidikan adalah yang kelima, serta surat SPTJM yang keenam. Jadi ini adalah yang terakhir ya, ini yang dikirim oleh daerahnya. Nah, BPKP sebagai tim quality assurance dan penanggung jawab Pokja mendapatkan tugas kriteria 1. Jadi BPKP itu khusus menganalisis terkait dengan pemberian honorariumnya.
apakah dari APBD atau dari APBN ya, menyangkut dana BOS. Serta tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja itu untuk kategori 2 dan 6. Jadi di BKN itu menganalisa SK dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan serta SPTJM yang dikirimkan oleh daerah. Nah, di sini kita lihat ada pembedaan-pembedaan ya. Ini tentu akan sangat bermanfaat terhadap kategori yang nantinya akan ditetapkan untuk peluang prioritas dalam pengangkatan tahun 2024 ini. Lebih lanjut disampaikan bahwa pada perpal ini distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Verifikator tidak dapat memilih data yang diperiksa dan setiap verifikator hanya melakukan perpal pada satu kriteria sesuai dengan Pokja masing-masing ya. Ini disampaikan oleh Pak Haryomo di 17 Mei yang lalu. Adapun hasil perpal tenaga non-ASN 2024 per 17 Mei pukul 00 kata beliau adalah kriteria 2, berarti ini tadi adalah SK dan masa kerja sudah 89,87%. Kriteria ketiga itu berarti usia, ini cukup cepat ya, 100%. Kriteria keempat Bapak Ibu sekalian, jabatan, ini jabatan yang diisi, berarti di sini yang paling sulit ya, anjabnya, analisis jabatannya 63,33%. Lalu kriteria kelima ini adalah lulusannya, ini sudah 100%. Dan kriteria keenam adalah SPTJM yang dikirim daerah sudah 99,52%. Jadi yang terkendala di sini yang masih rendah itu adalah di anjabnya ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang menentukan nanti terkait dengan pengisian formasi gitu ya. Hasil perpal data honorer pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan P3K tahun 2024 ini. Dan itulah kemudian Kemenpan belum bisa pastikan kapan bisa buka pendaftaran. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian, pasca dibagikannya SK untuk P3K tahun 2023, mereka sudah mulai aktif ya, kemungkinan besarnya di tahun ajaran baru ini. Maka sudah banyak ini kita dengar adanya pemecatan atau keluhan-keluhan di daerah yang mana sebagian Bapak Ibu guru dikhawatirkan tidak akan mendapat jam mengajar dan akan lebih banyak lagi ketika nanti di bulan Juli. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian ya, Kemendikbud sudah menyampaikan pernyataannya bahwa yang dilakukan oleh Pemda maupun sekolah itu bukanlah pemecatan, hanya penataan. Dikutip dari Tempo, Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Efektivitas Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud, Pak Diki Martono menjelaskan persoalan guru honorer yang dipecat usai kedatangan guru P3K baru. Dia mengklaim bahwa yang dilakukan sebenarnya bukan pemecatan melainkan penataan. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Disebutkan jadi penataan bisa mengisi yang kosong juga melakukan distribusi. Ini disampaikan di 16 Mei yang lalu, tepatnya di Kepulauan Riau, kunjungan kerja ya. Disebutkan misalnya di kasus sekolah tersebut, lanjut Pak Diki, kondisi awalnya secara jumlah guru honorernya berlebih. Kemudian mata pelajaran yang diampu tidak linear dengan yang dimiliki saat ini. Pada prinsipnya, beliau mengatakan seharusnya para guru honorer tidak dipecat. Mereka berkesempatan ikut P3K. Selanjutnya, jika formasi jabatan atau mata pelajaran yang dibuka oleh Pemda sesuai dengan sekolah lain, Kemendikbud mengaku tidak menyarankan para guru honorer ini dipecat. Namun, pemecatan itu bergantung dari Pemda maupun sekolah yang mengangkat mereka. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di Juli nanti Bapak Ibu sekalian akan banyak kejadian seperti ini ya. Hadirnya P3K baru angkatan 2023. Kemendikbud menyatakan bahwa pemecatan itu ya bergantung dari Pemda maupun dari sekolah yang mengangkat mereka. Ini terutamanya yang belum masuk database ya Bapak Ibu sekalian. Lebih lanjut Pak Diki mengungkap P3K guru tahun ini sebenarnya masih jauh di bawah harapan. Sebab yang diusulkan oleh Pemda masih 55% dari kebutuhan 2024. Akibatnya nanti akan ada polemik keramaian guru pada saat seleksi yang mempertanyakan mengapa mereka belum diangkat. Ya, ini tentu akan banyak nanti ya, karena kita juga belum tahu ya kriteria apa yang ditetapkan nanti sesuai dengan 6 kriteria yang dibuat oleh BKN tadi. Nah, hal mana untuk tahun ini katanya kebutuhan itu adalah 419.000 guru
dan yang diusulkan di Menpan itu hanya 176.000. Jadi disebutkan masih ada kuota yang tersisa. Kami tidak tahu apakah tahun depan masih dibuka lagi dengan sisanya atau ada mekanisme terbaru lagi. Terkait dengan mekanisme ini Bapak Ibu sekalian, jelas ya di Undang-Undang ASN tidak boleh lagi tahun 2025 honorer dibayar dengan APBD, sehingga kemudian di daerah itu sudah ada ditetapkan ya P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Terkait ini sudah ada bocoran juga dari Pemda ya, bagaimana kemudian nanti penanganan tenaga honorer yang masuk database dan yang belum masuk database gitu ya. Yang masuk database itu akan menjadi kategori khusus di tahun ini. Dan yang belum masuk tentunya bergantung pada formasi yang dibuka di daerah. Terkait dengan P3K penuh waktu dan paruh waktu tadi, ini bisa kita ambil informasinya dari Pemprov Banten ya Bapak Ibu sekalian. Hal mana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten mengungkapkan bahwa besaran gaji P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu dan paruh waktu itu akan berbeda. Di Pemprov Banten sendiri tahun 2024 ini akan dibuka ini 11.737 pegawai non ASN atau honorer menjadi P3K. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Mereka kata beliau akan diangkat berdasarkan kriteria, yakni bisa penuh waktu atau paruh waktu. Nah, ini nanti bergantung pada hasil perpalnya tadi ya. Sementara P3K paruh waktu disesuaikan dengan kebutuhan jam kerja dan kemampuan keuangan organisasi setempat. Namun dirinya memastikan bahwa jumlah honorarium tidak akan kurang dari yang mereka mendapatkan saat ini. Ini keterangannya. P3K paruh waktu itu secara gaji maupun tunjangannya itu ditanggung oleh APBD instansi masing-masing. Dalam kontraknya tentu sesuai dengan kebutuhan dalam organisasi tersebut. Dengan kisaran 2 juta rupiah katanya. Ini tuh Pemprov Banten ya. Jadi salah satu perbedaan yang bisa kita lihat antara penuh waktu dengan paruh waktu adalah masalah penggajian. Kalau paruh waktu itu yang membayar adalah APBD daerahnya gitu ya, kemampuan daerahnya. Kalau untuk penuh waktu adalah melalui dana alokasi umum yang dikirim oleh pusat. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya honorarium itu akan diganti dengan P3K paruh waktu. Ya, gajinya tetap dari APBD gitu ya. Itu untuk tidak menyalahi undang-undang. Nah, lalu bagaimana kemudian bagi Bapak Ibu yang belum masuk database atau yang dikeluarkan dari database KN? Terkait ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, perkembangannya di daerah, kemungkinannya kalau menurut saya ya, itu akan dibayarkan gajinya dari sumbangan masyarakat. Hal ini saya sampaikan karena ada pergerakan yang kita perhatikan di daerah, hal mana ini sebenarnya agak janggal begitu ya. Kalau untuk dana sumbangan pembiayaan pendidikan atau SPP yang selama ini kita kenal dengan uang komite untuk jenjang SMA, itu pertanggungjawabannya biasanya adalah ke komite sekolah. Kalau SD SMP selama ini memang ditanggung oleh APBN melalui BOS gitu ya. Nah, namun baru-baru ini Bapak sekalian Pemprov Sumut ini mengeluarkan surat kepada sekolah-sekolah tepatnya di 15 Mei 2024. Ya, memang di dalam suratnya ini tidak ada salah ya, karena disebutkan di sini halnya tertib pungutan sumbangan pembiayaan pendidikan. Tapi baru dilakukan tahun ini. Sementara uang komite sudah cukup lama, bahkan sejak digabungnya dengan APBD daerah sejak 2017, baru tahun ini kemudian ada tertib seperti ini. Nah, dari sini ya kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian, untuk yang belum nanti masuk, belum bisa diangkat menjadi paruh waktu ya, terutamanya yang baru masuk Dapodi kemudian masa kerjanya baru berapa tahun, itu kemungkinannya akan menggunakan anggaran dari sumbangan pembiayaan pendidikan gitu ya. Karena Bapak Ibu tidak boleh lagi digaji dari APBD maupun APBN. Nah, di tingkat SMA memang ini selama ini sudah dijalankan, di tingkat SD dan SMP Dikdas belum pernah dijalankan. Namun kalau kita lihat dari perkembangan yang ada sekarang di tingkat perguruan tinggi saja pun ya, tahun 2024 ini sudah mengalami kenaikan UKT, sehingga kemudian saya memprediksi Bapak Ibu sekalian untuk yang tidak masuk menjadi paruh waktu nanti karena masalah belum masuk database akan dibayarkan berdasarkan sumbangan pembiayaan pendidikan. Dan ini adalah solusi yang diambil agar tidak menyalahi Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Hal mana ini kalau kita lihat ditujukan kepada kepala sekolah dan Kacabdis
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008, ya ini adalah dasar yang diambil. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 47 Tahun 2023, ya ini dasar-dasarnya yang diambil. Jadi saya lebih melihat Bapak Ibu sekalian, yang masuk P3K paruh waktu adalah mereka yang sudah masuk di database, ya. Jika nanti formasi tidak sesuai dengan jumlah mereka di daerah, tidak bisa diangkat menjadi paruh waktu, akan digaji dari sumbangan pembiayaan pendidikan dari masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian perkembangan terbaru ya yang bisa sampaikan terkait dengan Bapak tenaga honorer ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.